Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang apakah kehamilan kembar itu berbahaya. Nah, simak terus sampai selesai, jangan di skip. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang saya bukan membahas tentang kehamilan kembar ya, tetapi saya akan membahas tentang apakah kehamilan kembar berbahaya. Nanti akan ada video berikutnya tentang kehamilan kembar sendiri. Tapi kali ini kita akan membahas tentang apakah kehamilan kembar itu berbahaya. Kenapa bahasnya kok spesifik seperti itu? Karena banyak pasien yang minta, dok saya ingin program hamil kembar. Kedua, beberapa subscriber juga nanya apakah kehamilan kembar itu berbahaya atau tidak. Maka video kali ini kita akan membahas itu dulu. Masalah kehamilan kembarnya kita bahas berikutnya. Nah, jawabannya kehamilan kembar itu lebih berbahaya dibandingkan kehamilan yang janinnya cuma single atau satu. Ya. Bahayanya pada siapa? Bisa pada ibunya, bisa pada janinnya. Nah, apa aja itu? Kita bahas satu persatu ya. Kita akan bahas satu persatu komplikasi yang mungkin terjadi pada kehamilan kembar pada si ibu hamil. Ya, pada si ibu hamil. Satu, pada kehamilan muda dia bisa terjadi yang namanya hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Kenapa terjadi demikian? Karena plasenta, ari-ari atau tembuninya itu jauh lebih besar 2 kali lipat daripada hamil yang cuma satu. Yang kedua, pada ibu hamil dengan kembar nanti pasti akan terjadi banyak keluhan, terutama karena nanti pembesaran perutnya akan jauh lebih besar daripada kalau hamilnya cuma satu. Contoh, misalnya anak Anda 2,5 kg, kalau cuma satu ya 2,5 kg itu aja. Tetapi kalau pada bayi kehamilan dengan kembar, maka ada 2,5 kg kali 2, jadi seperti orang yang hamil 5 kg. Ingat ya, standar persalinan kita harapkan bayi lahir minimal 2,5 kg beratnya. Nah, maka ini akan terjadi lebih besar. Yang berikutnya, karena ada risiko terjadinya preeklamsi atau keracunan kehamilan. Risiko preeklamsi terjadi karena plasentanya 2, ari-arinya 2, tembuninya 2, maka dia risiko untuk terjadi preeklamsi jauh lebih besar. Yang berikutnya sering terjadi juga adalah diabetes gestasional. Jadi diabetes pada saat kehamilan. Nah, biasanya terjadi di atas 32 minggu terutama diabetesnya. Meskipun pada diabetes gestasional karena kehamilan kembar ini biasanya sebagian besar 6 minggu pasca lahir sembuh-sembuh sendiri. Nah, kemungkinan berikutnya terjadinya perdarahan pada antenatal care, entah umur kehamilannya berapa, prinsipnya antepartum hemorrhage, jadi perdarahan pada sebelum persalinan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena risiko terjadi 1 plasenta previa, 2 solusio plasenta jauh lebih besar. Maka pada pasien yang dengan kehamilan kembar kita berisiko sekali untuk terjadi terutama solusio plasenta. Jadi plasentanya lepas sebelum waktunya.
Kemudian ini sebelum lahir ya. Kalau kita bahas yang ibunya setelah lahir, mau melahirkan dengan cara apapun, risiko untuk terjadi persalinan perdarahan pasca salin itu juga jauh lebih tinggi. Karena plasentanya biasanya mau satu atau besar atau dua kecil-kecil, tetapi diameternya akan jauh lebih besar. Nah, ketika plasentanya lepas inilah, embuninya lepas inilah, kemudian aliran darah yang seharusnya ke situ, ke plasentanya, dari ibu ke plasentanya itu sekarang pembuluh darahnya terbuka semua, makanya perdarahannya akan jauh lebih besar pada pasien kehamilan kembar. Nah, itu adalah contoh-contoh risiko pada ibu dengan kehamilan kembar. Sekarang setelah kita membahas risiko pada ibunya, kita bahas risiko pada janinnya. Pada janin kehamilan kembar itu satu risiko yang terjadi adalah janinnya tidak tumbuh sesuai dengan yang kita inginkan. Karena apa? Aliran makanan dari satu bercabang menjadi dua atau tiga atau empat ya. Ini kita ngomongin kehamilan kembar, ini belum tentu kehamilan kembarnya dua, bisa tiga, bisa empat. Kemudian karena ruangannya tidak cukup, maka seringkali terjadi kepersalinan sebelum waktunya, atau kita sebutnya dengan persalinan prematur. Yang ketiga, kalau misalnya terjadi kehamilan kembar, bisa terjadi namanya twin to twin transfusion syndrome. Jadi bayinya itu aliran darahnya tidak merata ke dua janinnya. Ke salah satu dia lebih banyak, ke yang satunya dia jauh lebih sedikit, sehingga terjadi gangguan pertumbuhan pada satu janin, yang satunya janinnya normal. Ini risiko pada kehamilan kembar pada janinnya. Bisa juga terjadi gangguan pertumbuhan, kalau bahasa kasarnya cacatan pada janin juga. Nah, pada kehamilan kembar kita mesti lihat apakah dia itu, gampangnya pada saat USG mesti dilihat kehamilan kembarnya itu ada sekatnya atau tidak. Karena kalau misalnya tidak ada sekatnya, maka risiko terjadi kembar siam, kembar dempet itu juga akan jauh lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, apakah kehamilan kembar berbahaya? Kehamilan kembar jawabannya lebih berbahaya daripada kehamilan yang tunggal. Kehamilan dengan satu janin lebih tidak berbahaya, lebih tidak berisiko dibandingkan kehamilan dengan dua janin, baik ke ibunya maupun ke janinnya. Kira-kira begitu bahasan kita kali ini. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya di kolom komentar ya. Salam sehat sampai tua, sampai ketemu di video. Teman-teman sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.